Halo teman-teman, berjumpa lagi pada perjalanan saya kali ini. Pada perjalanan kali ini, saya bersama teman-teman saya mendaki Gunung Sindoro. Saya bersama teman-teman saya berangkat pada tanggal 27 Oktober 2020. Niatnya, saya akan memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2020. Saya ingin membacakan teks Sumpah Pemuda bersama teman-teman saya di atas puncak Gunung Sindoro. Apakah kami dapat berhasil? Base Camp Pajero ini terletak di pinggir jalan provinsi, di pinggir jalan besar, mudah diakses. Tepatnya berada di depan Alfamart Kerto. Sangat mudah dijumpai oleh teman-teman. Setibanya di sana, kami pun langsung mengurus registrasi dan melengkapi perbekalan kami yang kurang. Kami pun menerima briefing terlebih dahulu dari penjaga base camp mengenai jalur-jalur yang akan kami lalui. Setelah itu kami baru packing dan mulai berangkat. Kami berangkat menggunakan ojek. Syukur-syukur menghemat waktu dan tenaga, kami juga membantu perekonomian warga sekitar. Sebelum berangkat pada hari itu, sore harinya kami sudah kena hujan sebelum berangkat. Tapi kami bersyukur pada saat pendakian tidak turun hujan, meskipun alhasil tanah yang kami pijak itu sedikit becek. Tanjakan demi tanjakan kami lewati, patok demi patok kami jumpai. Kami merasa sangat senang. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami pun tiba di pos 1. Pos 1 Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu, pos puteran atau lembah kesunyian. Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu ini mempunyai 4 pos, yaitu yang pertama pos puteran atau nama lainnya lembah kesunyian, yang kedua adalah pos baon atau nama lainnya lembah katresnan, yang ketiga sunrise camp, tempat untuk kita mendirikan camp terakhir sebelum kita summit attack, lalu yang keempat adalah labirin stone atau nama lainnya apa ya, saya lupa. Di
Di antara jalur pos 1 dan pos 2 Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu sudah terdapat mata air. Jadi bagi kalian tak usah khawatir, tak usah takut akan kekurangan air karena di sini sudah disediakan oleh pihak pengelola. Cukup lama kami berjalan dari mata air, akhirnya kami tiba juga di pos 2 Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu, pos 2 Mbaon atau Lembah Katresnan. Di Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu ini mempunyai 15 patok yang akan berakhir pada pos 3 sebelum pos 3. Ada yang terjadi pada saat kami tiba di patok ke-13. Saya yang berjalan di paling belakang dan menjadi sweeper mendengar suara hentakan kaki pada tanah yang sangat keras. Suaranya sangat keras menghujam tanah dan sangat cepat. Itu seperti suara langkah yang ingin menyerang saya. Alhasil saya menjerit sekeras-kerasnya dan berlari. Dan itu membuat kedua teman saya panik dan juga ingin ikut berlari. Saya mengira itu suara babi, tapi aneh sekali apabila itu babi dikarenakan tidak ada suara semak-semak yang bergoyang, hanya ada suara hentakan tanah seperti benda jatuh. Akhirnya setelah bertemankan malam yang cukup panjang, kami pun memutuskan untuk summit attack pada pukul setengah 6 pagi. Kami berharap pada pukul 8 nanti kami sudah sampai di puncak dan bisa membacakan teks Sumpah Pemuda. Pemandangan di Sindoro cukup indah pada hari ini. Kami sangat bersyukur karena cerah. Trek di Gunung Sindoro cukup menyiksa kedua paha dikarenakan jalur seperti berdiri menantang. Puncak Gunung Sindoro sudah terlihat dari kejauhan, tapi tak kami sangka itu masih 2 jam lagi. Aduh, padahal kedua kaki sudah sangat sakit. Jalur masih panjang, persediaan air pun sudah menipis. Apakah masih ada cadangan air untuk pulang? Kami salah perkiraan. Akhirnya setelah lama berjalan kami pun tiba di pos 4 Labirin Stone. Sudah mulai terlihat bunga-bunga edelweiss yang indah. Saya senang sekali bisa melihat bunga edelweiss secara langsung.
Kami beristirahat di pos 4 sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Sangat disayangkan, jalur via Lang-Lang Sewu ini juga tidak luput dari tangan-tangan nakal. Gunung Sumbing semakin memperlihatkan kegagahan dan keindahannya, seolah memanggil kami dari kejauhan untuk mendakinya. Setelah kurang lebih 3 jam berjalan, akhirnya kami pun sampai di batas vegetasi. Kami sudah sangat dekat dengan puncak. Kami harus berhati-hati di sini. Keadaan di batas vegetasi turun kabut. Syukurnya tidak badai. Tapi kami harus tetap berhati-hati dan memperhatikan langkah kami. Syukurnya setelah akan sampai puncak, kabut pun sedikit menghilang dan puncak lumayan terlihat jelas. Akhirnya, dengan perasaan sangat bahagia, kami pun tiba di puncak. Kami pun siap untuk membacakan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Perasaan senang, bangga, terharu, sedih, bahagia bercampur aduk menjadi satu. Inilah perjalanan misi kami. Apa yang kami inginkan telah tercapai. Kami pun melangkah pulang dan perasaan puas dan bahagia. Di puncak, kami mendapatkan teman baru yang berangkat hanya bertiga, pulangnya jadi berlima. Itulah yang disebut dari esensi sebuah pendakian. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mari mendaki, mari berpijak.